bertemu lagi di channel kesayangan kita, di channel Polindo Internasional Surabaya. Bagaimana teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Ayu, host di Polindo Internasional. Kita kedatangan tamu spesial ya. Yang pertama ada tamu spesial, Bapak Iwan Setiawan ya. Bapak Iwan ini adalah Ketua dari Pilar Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Mandiri Indonesia dan juga menjabat sebagai Ketua IASPRO Jawa Barat, Ikatan Asesor Profesional Indonesia. Beliau juga pernah sebagai Ketua Pendidikan Perguruan Tinggi. Beliau juga seorang pengembang bisnis di suatu perguruan tinggi. Dan tentunya Pak Nuryadi, kita tak asing lagi ya. Beliau adalah Direktur dari Polindo Internasional dan Si Pemuda. Beliau juga Ketua Vokasi sekaligus Ketua dari Asloka Wonosalam. Betul. Di hari ini yang sangat cerah Bapak ya, kita ngobrol, kita sharing Bapak ya. Oh ya Bapak, untuk Bapak Iwan sendiri kan memang backgroundnya di bidang pendidikan Bapak ya. Beliau juga Bapak juga termasuk asesor di pelatihan Master Asesor Bapak ya. Tentunya pengalamannya sangat banyak sekali Bapak ya. Bukan master minyak wangi ini ya. Minyak wangi Bapak ya. Ayo Pak, kalau Bapak dari Pak Iwan sendiri kan memang bidangnya pelatihan atau training Bapak ya. Memang seberapa pentingnya sih Bapak di era pendidikan sekarang itu kita menambahkan program training di pendidikan? Seberapa pentingnya itu? Kalau training itu memang harus wajib. Dari kita kecil ya pasti training. Karena training itu butuh pengulangan kan pasti. Ketika pengulangan, otomatis kita jalan, pasti jatuh, dia jalan lagi. Nah, ketika kita lihat di lembaga training, nah, kebanyakan orang itu, training itu dianggap so-so loh ya, biasa aja. Terus, saya sudah bisa, kayak misalnya saya sudah bisa nulis nih, ya sudah, nulis aja. Atau saya sudah bisa baca, ya sudah selesai baca. Padahal, di lembaga training itu, fokusnya adalah sampai selesai. Kebanyakan orang itu tidak selesai sebenarnya. Jadi, training itu dibutuhkan dimanapun. Ketika dia waktu di sekolah menengah atas atau di perguruan tinggi atau nanti di perusahaan atau di kampus itu butuh training. Karena kenapa? Itu menjaga kompetensi sebenarnya. Nah, kalau bisa jadi kompetensinya itu juga dia baru. Kan ada magang, ada rescaling, ada upgrading. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, dia masuk yang mulai dari mana dulu. Gitu kalau training. Jadi gitu. Memang sangat wajib dibutuhkan Bapak ya? Wajib dibutuhkan. Setiap orang butuh training. Kalau dia nggak mau training ya berarti sudah selesai. Udah pensiun bahasanya. Tentang training Bapak ya, kalau boleh tahu nih menurut Bapak Iwan sendiri, kira-kira bidang training apa sih yang sekarang itu sangat menjanjikan goals atau prospek karirnya Bapak ya? Prospek karir ya? Prospek karir itu sebenarnya lebih karena minat atau passionnya dia di luar dari jurusannya. Sebenarnya gini, banyak orang yang memilih misalnya saya kuliah misalnya akuntansi misalnya gitu, atau komputerisasi akuntansi, atau bisnis manajemen lah kalau dilihat itu. Tapi banyak orang dia tidak ambil kompetensi lain. Kompetensi pendampingnya apa? Kalau di akuntansi atau bisnis manajemen, kompetensi pendampingnya harusnya marketing, digital marketing misalnya kan. Atau kalau akuntansi dia mau ngambil apa misalnya? Ada kreator, ada multimedia. Ya tadi misalnya kayak orang kerja atau ada orang yang memang butuh di kampus-kampus itu, sebenarnya kompetensi pendampingnya itu harus benar-benar dia kuasai. Karena itu masuk ke 5 dimensi kompetensi kerja nanti, 5 dimensi manusia dalam kompetensi kerja. Nanti saya jelasin. Jadi ada kompetensi utama dan pendamping Bapak ya. Kalau terkait magang nih Bapak ya, biasanya kan ada banyak perusahaan nih Bapak yang menawarkan program magang sekian, mungkin 1 bulan, 2 bulan, tapi tidak ada proses rekrutmen Bapak. Jadi banyak anak-anak mungkin atau penonton dari Polindo sendiri tuh banyak informasi magang kan dong Mbak, informasi pelatihan ya, itu banyak menanyakan. Mungkin mereka banyak butuh informasi magang, tapi mereka belum jelas arahnya kemana. Mereka belum tahu nih Bapak, saya nih butuhnya magang bidang apa sih. Jadi asal magang diikutin semua. Iya, banyak sertifikat, tapi ketika ngelamar kerja gak sesuai sama passionnya. Gitu. Mungkin dari Bapak Iwan nih ada contoh sedikit tips cara menentukan mungkin cara passionnya mereka, menentukan passionnya itu seperti apa? Iya, kalau dilihat sebenarnya gini,
memang harus dibedakan antara pemagangan dengan prakerin ya, Iya, betul. Pak Nur ya. Iya. Kadang banyak sekolah sekarang kita magang gitu. Padahal magang itu dia harus lulus dulu kan modelnya. Lulus sekolah dulu lo baru magang bahasanya gitu kan. Magang, ya. Karena di Permenakernya kan jelas tahun 2020 itu jelas bahwasanya yang namanya pemagangan dia harus lulus dulu. Lulus dari sekolah menengah atas baru dia boleh magang. Nah, kategori ini harus diketahui oleh teman-teman yang ada SMK atau SMA. Bisa jadi ketika di kampus, di universitas itu di sekolah tinggi atau di politeknik setidaknya yang namanya magang itu disiapkan dulu. Dia itu diberikan wawasan tentang kita nih mau ngapain di sana. Diajarin bikin logbook, diajarin kebutuhan tadi mengidentifikasi kan modelnya gitu kan. Diajarin dulu nih. Nah, ketika diajarkan, baru kita taruh kerjasamanya. Nah, sebenarnya pilar ya perkumpulan instruktur pelatihan kerja Republik Indonesia itu singkatannya begitu. Nah, di pilar ini benar-benar menggaungkan bahwasanya para instrukturnya atau para trainernya harus benar-benar kompeten. Karena kenapa? Ketika dia tidak bisa membaca standar dengan baik, orang yang nanti diajarkan terus nanti berimbas ke industri berbeda nantinya. Otomatis akan begitu. Nah, tipsnya jelas. Yang namanya ketika kita mau magang, kita jurusannya apa dulu? Misalnya administrasi perkantoran. Kita mau magang apa di sana? Keahlian kita, passionnya apa? Kita mau magang di sebuah content creator misalnya, di sebuah perusahaan content creator. Kita punya keahlian itu, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi kita harus memberikan yang namanya informasi ke kampus bahwasanya ini berbeda dengan jurusan saya. Dan itu juga harus ibaratnya diambil atau langsung disikapi mungkin dengan MOU. Karena dengan MOU itu sebenarnya kampus dengan Dudi itu punya yang namanya sinkronisasi kurikulumnya. Karena banyak sekarang orang berpikir, ya saya di sana aja lah. Tapi nggak sinkron kurikulumnya. Karena kebutuhan sinkronisasi kurikulum itu antara kampus dengan dunia kerja itu terus naik. Terus kalau dibilang, sekarang kayak mobil lah. Mobil kita biasa pakai bensin. Sekarang sudah pakai yang listrik. Kita harus sinkronisasi dulu. Lihat nih siapa trainernya, siapa mentor pemagangannya. Karena dengan seperti itu, ketika nih kita mau magang di sana, si mahasiswa atau si pemagangnya itu sudah dibekali duluan. Kamu akan magang di perusahaan ini, bentuknya ini. Kamu magang di perusahaan misalnya di KAP, misalnya gitu, di kantor akuntan publik kah, di kantor pajak lah, model seperti itu. Jadi sudah disiapkan. Gitu dari kampusnya, itu persiapannya. Ketika rekrutmen mereka ternyata rekrutmen itu berhasil karena kenapa? Kebutuhannya pas. Sudah siap. Sesuai. Tapi punya kelemahan. Yang namanya pemagangan itu kebanyakan banyak tidak diterima, Pak Nur. Karena ketika magang modelnya gini, wah saya mau nyingkirin saya mau Bu Ayu. Kita terima pemagangan lah. Pemagangannya cocok, ini dipindahin kan gitu modelnya sekarang di perusahaan-perusahaan tuh. Ini gak apa. Kadang jadinya mereka tuh malas terima pemagangan gitu. Karena nanti ketika diterima rekrutmen ya risikonya yang lama-lama nih pada ayo kamu unduran diri jadi pensiun dini jadi ada yang baru nih wajah baru kan. Gimana? Artinya sebenarnya perusahaan memang masih mempertahankan karyawan lama. Harusnya begitu ya. Iya, jadi memang saat ini mungkin karena efisiensi, karena sesuatu hal ini kondisi ekonomi yang mungkinnya barangkali jadi untuk masalah rekrutmen ini masih lebih baik bagaimana, apakah mempertahankan yang lama, apakah menambah karyawan baru. Tapi itu kan memang ada tapi bicara efisiensi gini, kita efisiensi nih karena kamu undur, tapi dia terima yang baru. Tetap terima yang baru. Iya kan lucu juga itu ya. Tapi dampaknya juga meningkatkan sedikit jumlah. Akhirnya yang punya pekerjaan merasa tetap tiba-tiba ada dari kantornya Bapak ya jadi keluar hanya udah di pengangguran dong Pak. Iya pasti. Terus gimana nih Pak? Karena kan di Indonesia juga tingkat pengangguran makin tahun semakin naik ya. Bukannya semakin turun. Mungkin dari kan ada pelatihan mungkin membantu untuk sedikit mengurangi jumlah pengangguran Bapak ya. Sebenarnya gini, fungsi pelatihan seharusnya dalam sebuah perusahaan atau dalam kampus, dalam sekolah ya, dalam lembaga-lembaga pelatihan sebenarnya fungsinya adalah dilihat dulu. Kenapa ada training need analysis? Karena ada gap di sana. Contoh kita di kantor ada karyawan yang punya brevet ABC misalnya. Kita butuh brevet ABC. Karyawannya itu ternyata kita pokoknya harus punya kemampuan brevetnya C sampai C misalnya. Ternyata
si karyawan-karyawan kita tuh cuma punya brevet A. Jadi ada gap B sama C, sebenarnya kan? Berarti yang harus dilatih itu kan B, C. Pak, boleh nggak yang A itu kita ulang? Gitu kan? Boleh saja, gitu, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti yang nggak punya B sama C kita keluarin. Iya. Kan nggak gitu kan? Ditambah lagi. Harusnya ditambah bahwasanya gap itu biar menipis. Tadinya sampai C, dia naik B. Gapnya tinggal C saja. Harusnya gap itu yang harus diperhatikan. Bukan berarti terus orang-orangnya, wah ini kurang nih sepertinya, kita ganti aja deh. Kayak gitu. Nah sebenarnya itulah kembali ke pendidikan sebenarnya. Karena yang namanya kompetensi kerja itu ada ranahnya PKS sebenarnya. Pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Karena dengan kondisi seperti ini kita harus tahu nih pengetahuan, keterampilan, sikap kerja kayak apa. Oke dia pinter, oke dia skillnya keren, tapi tidak jujur, mau ngapain? Gitu kan? Karena yang dilatih pasti yang dilatih oleh Polindo sekarang mungkin di kampus-kampus yang dilatih adalah attitude sebenarnya. Betul, attitude number one, Pak. Nomor satu attitude. Ya itu tadi kalau kita bicara dunia pelatihan, terus kita lihat dulu gapnya seperti apa. Orang biar tidak banyak yang namanya kena bahasanya tuh dikeluarkan atau PHK, pengurangan ya. Saya punya teman kemarin, itu salah satu teman yang keren lah di Malang. Dia mengelola salah satu wahana wisata yang luar biasa di Malang. Pasti tahu lah tempatnya ya. Nah, selama pandemi dia tidak mengeluarkan satu orang pun karyawannya. Kok bisa, Pak? Bisa. Di saat di sisi lain banyak lain keluar, mengurangi. dia tidak melakukan PHK. Tapi diajari kita seperti ini kasusnya. Dijelaskan baik-baik, bisa nggak bayarannya segini, bisa nggak nih seperti ini, negosiasi kan sebenarnya. Nah kadang kita nggak siap dengan itu, gitu loh sebenarnya. Nah betul. Dibutuhkan anak-anak kampus sekarang tuh negosiasi. Bagaimana kita public speaking yang bagus misalnya, Polindo butuh tuh public speaking, misalnya kan. Terus kita negosiasi bisa. Kenapa kita nggak coba seperti itu? Orang-orang yang negosiasinya bagus, misalnya Mbak Ayu nih, negosiasi oke. Ini bisa taruh di depan ya Pak. Negosiasi dengan karyawan, negosiasi dengan perusahaan, taruh di depan. Keren, itu harus begitu. Itu butuhnya. Jadi bisa dibayangin loh, dia tidak mengeluarkan satu karya pun. Mengoptimalkan yang ada. Padahal jadi, wisata itu udah pasti mati Pak. Orang nggak ada yang berkunjung kok. Salah satu bisnis yang paling terdampak ya. Iya. Yang paling terdampak wisata. Tapi dia tidak mengeluarkan. Ini salah satu rekan saya yang memang sangat luar biasa dia mengelolanya. Terus saya tanya kok bisa gini Pak? Ya saya ngomongin baik-baik, dikumpulkan baik-baik. Berikan pemahaman bahwasanya mungkin gajimu yang tadinya 100% hanya 50%. Tapi kamu tetap bisa kerja di sini loh. Kamu di keluargamu nggak kelaparan. Keluargamu tetap anak-anakmu bisa sekolah. Kamu tetap bisa dibayar 50% daripada zong, kan model gitu. Kan itu yang perlu diperhatikan, bukan mengeluarkan orang. Jadi nyari win-win solution-nya Bapak ya. Betul, itulah kompetensi sebenarnya. Ya. Kadang orang ya kamu keluar sini karena memang lagi turun. Iya. Income-nya misalnya. Akhirnya terjadilah banyaknya pengangguran. Sehingga mungkin dari situ banyak juga yang memang mengikuti program-program training untuk menambah skill mereka, untuk kemampuan lah untuk bisa masuk ke dunia kerja kembali, seperti itu Bapak ya. Betul. Itu sebenarnya. Tapi memang kadang ya itu yang kompetensi kerja. Kalau dilihat kan sebenarnya ada 5 kompetensi kerja. Jadi kalau dilihat sebenarnya gini, ada kompetensi kerja seperti task skill. Task skill itu jelas. Seorang manusia itu harus punya satu kemampuan inti kompetensinya. Dia bisa apa? Lu bisa nyapu misalnya. Ya sudah, lu jadi housekeeper. Lu jadi cleaning service bahasa gitu. Yang kedua, task management skill. Bagaimana manusia itu bisa melakukan 2-3 kegiatan dalam satu waktu. Siapa yang bisa melakukan itu? Bu Ayu. Gitu. Ibu kita ya. Karena kalau kita lihat gitu, pagi dia bangun, ya kan bisa masuk air, nyuci, lain-lain kan, nyiapin makanan, sedangkan mungkin laki-lakinya masih tidur boboan misalnya gitu kan. Nah itu kan salah satu baca koran, sambil ngopi aja. Dia lagi misu-misu yang lain-lain. Nah itu sebenarnya lebih ke arah task management skill. Siap nggak orang sebut? Yang ketiga, contingency management skill. Ini orang sering bicaranya CTPS. Dulu kalau saya belajar dengan salah satu dokter dari TB, terus saya selalu bilang, beliau bilang CTPS ya Mas Iwan, critical thinking problem solving. Biasanya kita itu disuruh kritis. Kamu kritis, mahasiswa kita kritis, tapi nggak dikasih problem solvingnya.
nggak dikasih tahapan penyelesaian masalah. Nah itu juga salah gitu modelnya. Yang namanya CTPS, critical thinking, lu diajarin kritis, tapi diajarin dong problem solvingnya. Gitu, mahasiswa harus diajarin gitu, karyawan harus diajarin gitu, siswi harus diajarin gitu. Kan kenapa? Oh anak ini kritis nih, tapi kritisnya yang begitu ya Pak, nyela. Oh kritis Tidak dia, solusi. iya, nggak memberikan, kita nggak dikasih apa, dia Caranya. tidak, nah, caranya nggak dikasih. Itulah sebenarnya kalau kita lihat critical thinking, problem solving itu satu paket dia. Ketika kita memberikan kesempatan dia kritis, kita kasih solusinya 1, 2, 3, 4. Kita kasih kasus 1, 2, 3, 4. Ketika dapat kasus yang berbeda, silakan selesaikan dari kasus yang tadi. Gitu modelnya. Kalau kebanyakan kita sekarang gitu. Berbeda mungkin dari guru-guru kita zaman dulu ya. Guru-guru kita, kamu ini loh nak, nih selesai soalnya ini. Gitu. Saya dulu jadi guru matematika nih Pak. Saya di SMP, ketika jadi guru matematika, lucunya gini, sorry Pak Nur. Saya itu ketika ngasih rumus, itu contoh soalnya bisa 8 sampai 7. Orang hanya satu. rumus gitu? Iya, satu rumus. Nih, kalau kamu ketemu soal ini jawabannya. Ini caranya. Pak, banyak ya Pak. Iya, karena ketemu soal ini solusinya. Ketemu soal ini solusinya. Beda lagi. Ini jadi saya kasih. Dan apa yang saya ujikan itu biasanya beda. Beda Betul, Pak. angkanya. Angkanya beda. Angkanya doang beda, langkahnya tetap sama. Nah, itu yang dilakukan sebenarnya, dan itu yang dibutuhkan anak-anak. Itu yang dibutuhkan mahasiswa sebenarnya. Sebenarnya mahasiswa sih lebih condong ini, dia karena dia peralihan antara SMA atau menengah atas ke dewasa kan, dia pengennya diterangin ya. Iya. Ya, sebenarnya ya, bertahap sih ada yang seperti itu. Tapi kalau buat saya yang namanya critical thinking itu wajib. Yang keempat adalah JREX, job role environment skill. Manusia itu harus taat azas, taat SOP. Sekarang saya mau tanya, Polindo atau ST Pemuda butuh akreditasinya, butuh nggak? Butuh. Betul, sangat butuh. Sangat butuh. Sangat. Butuh. Kok saya nggak butuh? Buat apa akreditasi? Yang Siswa terpenting, nggak butuh ya. yang terpenting adalah akreditasi masyarakat terhadap kampus ini. Itu yang terpenting. ABC itu diakui, disamakan nanti terhadap B, itu bonus sebenarnya. Bonusnya kan buat apa sebenarnya, kan ibarat gitu. Kamu kuliah di mana? Pemuda. Oh iya, keren itu loh. Itu yang dilakukan. Ketika bahasa itu keluar, nggak butuh tuh yang ABC. Kan kenapa? Orang akan nunggu di situ. Itu ya kalau buat saya ya. Jadi akreditasi masyarakat terhadap lembaga kita, kantor kita, sekolah kita, kampus kita, itu yang dilakukan. Terus yang kelima adalah transfer skill. Sekarang eranya digitalisasi. Banyak dosen-dosen yang mungkin dia harus Zoom. Lama nih mau mati. Dia nge-mute aja bingung kan gitu. Iya. Dulu gitu ya Pak Nur ya. Awal-awalnya, Pak, ya. Awal-awalnya gimana ini install. Iya. Maaf ya, ini suara saya gambar saya nggak, orang belum dipencet gambarnya gitu. Bisa bicara tapi mesti di-mute, Wih, Pak. mute gitu kan. Ternyata dia satu jam itu dia nggak lupa. Nggak dinyalakan. Cuma dinyalakan. Iya. Udah gitu mahasiswanya diem aja kan gitu coba. Iya. Ya malah diam aja. Itu kan kurang ajar namanya. Tidak ada inisiatif. Saya tidak disuruh. Ya itu kan sebenarnya transfer skill. Bahasanya adalah ketika teknologi ini berubah. Inisiatifnya tidak ada. Betul. Manusia itu harus berubah. Kenapa? Itu anak-anak muda tuh harus begitu. Contoh seperti ini. Banyak dosen takut dengan ChatGPT sekarang. Iya. Gitu kan? Kenapa harus takut? Gampang aja bikinnya. Ketika kita bikin soal, tanya di ChatGPT, itu jawabannya. Ketika jawabannya sama dengan mahasiswa, salah berarti. Gampang kan? Itu Pak. Saya kalau bikin soal gitu, soalnya saya tulis, saya ketik. Tapi itu ChatGPT-nya sama jawabannya. Ketika ada mahasiswa sama dengan itu, beda dikit aja, Iya. nyontek gitu. Terlihat. Kan gitu sebenarnya kan? Iya. harus belajar lagi. Harus belajar lagi. Bahasanya kita harus siap. Gitu, siap ngapain nih, siap mengeluarkan, siap adaptasi kan gitu. Kayak gimana kan modelnya kalau saya melihatnya. Nah itulah 5 kompetensi sebenarnya yang ada pada dimensinya manusia. Karena dengan kondisi seperti itu, punya itu aja, itu keren banget keluaran Polindo. Keluaran sekolah, keluaran kampus, keluaran kantor yang punya dedikasi kayak gitu. Udah, cara duitnya gampang sebenarnya. Gitu. Walaupun saya dengan Pak Nur tidak, hitungannya bukan duit. Hitungannya adalah manfaat sebenarnya. Manfaat. Iya. Duit malah datang Bonus, sendiri, Pak, ya? bonus, manfaat aja. Kita banyak menyalurkan pelatihan gratis kok, Iya. nggak bayar, Betul. gitu kan. Tapi banyak orang yang pelatihan Pak 10 juta Pak, banyak yang ikut, ya itu rezeki dia, gitu. Tapi kalau saya melihatnya adalah bagaimana pelatihan ini, SKPI ini adalah membuat kita jadi lebih
terjamin orangnya, terus dia ngerti cara membaca standarnya. Gitu. Orang sekarang banyak bicara standar ya, Pak. Iya. Iya. Gitu sih aku Mbak Ayu. Jadi memang perlu disiapkan Bapak ya dari instrukturnya yang memang sudah sangat-sangat kompeten gitu untuk menciptakan anak-anak yang memang udah siap ke dunia kerja Bapak Betul. ya. Jadi teman-teman Poindo juga banyak nih Bapak dari kampus Poindo Universitas Pemuda, memang kan program kita juga ada program training untuk menunjang mereka ketika magang. Tapi ada juga beberapa kendalanya Bapak, kadang sudah magang itu banyak anak-anak mahasiswa kita yang Kak saya udah magang nih 1 bulan tapi saya nggak betah, entah dari lingkungan kantornya atau mungkin tiba-tiba nggak sesuai dengan lowongan kerja yang diberikan. Nah itu gimana sih Pak solusinya nih? Banyak anak sudah diterima magang, misalkan di contoh saya lamar di sebuah perusahaan di bidang magang, awalnya diterima di bagian admin perkantoran, ketika bekerja dikasih job desk di luar admin perkantoran, tapi saya belum mampu nih Pak mengerjainnya. Nah kira-kira langkah yang saya ambil itu seperti apa sih Pak? Tepatnya itu seperti apa langkahnya? Kalau saya sebenarnya lebih condong kompetensi itu ada 2 sebenarnya. Banyak orang yang tambeng, bahasanya gitu kan. Tambeng tuh cuek aja, lu mau kasih kerjaan apa, gue terima. Bahasanya gitu. Ada yang begitu. Ada yang dia memang benar-benar percaya kompetensi saya di situ. Kalau gue dikasih kompetensi lain, bukan itu yang gue butuhin. Kompetensi. Contoh, ada saya punya teman, dia adalah seorang kalau dibilang dia pilot dia tuh pengennya jadi pilot. Terus dia jadi pramugara. Ketika dia diterima di sebuah maskapai, jadi staf administrasi Pak. Bisa bayangin nggak? Berbeda. Terus dia gimana? Nggak diterima. Padahal administrasi itu salah satu maskapai besar dunia ini. Kenapa nggak diterima? Kemampuan gue pramugara dan gue pasti bisa itu. Selepas 5 tahun, 6 tahun dia jadi pramugara Pak. Langsung tanpa lewat staf administrasi. Jadi sebenarnya itulah yang dibilang bahwasanya dia tahu kompetensi dia. Itu yang pertama. Kalau tadi yang kedua, ketika saya tidak siap Pak, kalau kompetensi sekarang kompetensi dia seperti pramugara tadi nggak? Dia punya keahlian yang kekeh nggak? Dia punya sikap yang keren nggak? Terus dia keahliannya benar-benar diasah nggak? Kalau saya cuma bisa ini Pak. Bisa juga sosok bahasanya. Ya biasa aja loh. Nggak punya istimewa kan repot juga ya Pak. Ya kalau memang dia harus terima yang itu, ya terima dulu. Karena kebanyakan jebakan Batman ya. Ketika kita kerjaan jebakannya di Batman Pak. Kayak saya dulu gitu kan. Betul. Apa maintenance gitu kan, maintenance. Saya datang, kamu kerja maintenance ya? Oke, siap, saya terima kerja dong. Ternyata saya itu Ketika mulai saya jadi cleaning service di mall coba Pak. Ngepel lantai 3. Oh, zaman itu salah satu mall di Jakarta Pusat. Ngepel lah saya. Kok gini ya? Coba maintenance, saya tuh maintenance untuk yang ngecek ini sudah bersih-bersih. Itu maintenance gedung gitu, sama-sama maintenance. Iya, tapi nggak gitu perjanjiannya. Berapa lama itu? Sampai berapa lama? 2 bulan sih. 2 bulan. Tapi habis itu ya. Habis itu saya berikan gajinya, saya berikan itu kan Pak ujian masuk Politeknik UI waktu itu. Akhirnya nggak dilanjut ya? Nggak dilanjut. Tapi saya tahu bahwasanya kerjaan untuk ngepel yang benar, caranya seperti apa, membersihkan lantai itu seperti apa, itu saya tahu. Gitu. Itu salah satu kalian saya housekeeper. Jadi di SF dulu, diterima dulu. Jadi learning by doing Bapak ya, meskipun tidak sesuai dengan bidang passionnya Bapak sendiri di awal, tetap diterima. Tetap diterima. Sebagai loncatan. Sebagai loncatan dan butuh duit waktu itu. Oh iya. Kan kita kerja kan butuh duit Pak. Realistis Pak ya. Realistis dong. Iya betul. Zaman itu duit susah kan dibilang bisa dibayangin. Bersyukur sudah dapat. Bersyukur udah dapat gitu. Tapi ya cukup pusing karena gua anak IPA loh. Kok gua ngepel pikiran saya gitu dulu Pak. Betul sekali. Tapi ya udah lah. Iya, tapi itu bikin saya sadar bahwasanya selama kita kerja itu kan butuh kesabaran. Kalau sering gitu orang anak-anak muda nggak sabar Pak Nur. Kalau Pak Nur gimana lihat? Jadi ya itulah yang memang saat ini yang terjadi seperti itu. Jadi memang memang ada pepatah atau ada pesan didiklah anak sesuai dengan zamannya itu ya. Nah, betul. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi ini kan sudah disampaikan oleh Rasulullah saat itu ya. Jadi memang saat ini kan memang kita memang agak ekstra di dalam mendidik kepada anak-anak kita ya. Ini pesan ya pada teman-teman sekalian yang selama ini mungkin yang ini pesan kepada saya karena saya mendidik ya. Termasuk orang tua juga nih. Jadi untuk sekarang ini untuk
menghantarkan mereka sukses ini tidak cukup dari lembaga pendidikan atau dari perguruan tinggi atau dari sekolahan, perlu dukungan dari orang tua semuanya. Jadi tidak cukup hanya pendidikan, pelatihan, training saja, maka dibutuhkan mental yang sangat luar biasa, mental yang sangat kuat gitu ya, mental yang betul-betul siap. Jadi era saat ini kalau mereka lebih banyak melihat di YouTube atau di sosmed ya, orang kan dikit-dikit pamer sukses, kesuksesan ya. Padahal kan tidak seperti itu ya. Kenyataannya tidak seperti itu. Dunia tidak seindah yang dibayangkan. Yang bisa ya kan tidak seperti itu ya. Artinya katanya badai pasti berlalu kan gitu ya. Katanya begitu. Aslinya tidak seperti itu. Artinya badai itu pasti lalu lalang kan gitu ya. Iya, bolak-balik deh ya. Bolak-balik aja benar. Kalau kita tidak mau berusaha, kalau kita nyantai saja, kita selalu gini aja, badai pasti berlalu. Enggak bisa. Kalau kita tidak berupaya, kalau kita tidak berusaha, enggak bisa. Betul. Kita harus melangkah, kita harus mencoba, dan kita harus itu tadi, terima dulu tantangan-tantangan tadi, ambil kesempatan. Nyatanya tadi dari cleaning service juga dapat pengalaman, akhirnya kan dapat bagaimana cara belajar cleaning service yang baik. Nanti sambil di situ kita dulu, artinya ambil peluang, ambil pelajaran dulu. Makanya di sini kan ada artinya setiap pekerjaan pasti ada hikmahnya. Setiap ini pasti ada hikmah. Ambillah di situ. Tadi saya sangat sepakat tadi, pendidikan saat ini yang tidak tergantikan, yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi yang saat ini, yaitu tentang manajerial. Contohnya ya, tentang critical thinking atau problem solving, dan yang berikutnya yaitu ini kelemahan kita, tenaga kerja kita semua, yaitu komunikasi. Komunikasi ini tidak hanya komunikasi ini kita lemah sekali, kekurangan. Karena kalau hasil survei itu tertinggi itu memang komunikasi yang paling kelemahan tenaga kerja kita. Jadi mereka sangat rendah komunikasinya. Ya, komunikasi ini tentunya tidak hanya bahasa Indonesia, ya, komunikasi ya bahasa Inggris kan begitu ya. Karena sekarang ini kan peluang kerja itu sekarang sudah bukan lagi saya orang Surabaya kerja di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, kan tidak seperti itu. Dunia itu kan seperti meja ini. Ini kan ada kita di Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada sana, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand dan macam. Kita bisa berkompetisi di sana. Kita bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun selama kita memiliki kompetensi. Nah, gitu kan? Yang penting kita memiliki kompetensi. Ya itu, yang penting itu. Kalau kita tidak memiliki kompetensi, tidak bisa. Begitu kita memiliki kompetensi dan kita tambah dengan bahasa tadi, komunikasi tadi, kita bisa mendapatkan pekerjaan. Kemarin kita pernah melihat salah satu media yang menceritakan di situ ada anak SMA yang ngelamar interview sampai 13 kali ditolak. 13 kali ngelamar kerja di Indomaret, di Alfamart ditolak. Dan akhirnya sekali ngelamar di mana? Di Singapura. Di luar negeri langsung diterima. Dengan kemampuan bahasa dia. Ini luar biasa. Iya. Memang di Indonesia itu susah cari kerja. Susah. Tapi di luar negeri mudah. Gitu ya. Dengan bahasa itu ya. Nah, makanya jadi teman-teman sekalian, kapasitasnya jangan hanya berpikir nanti saya hanya kerja di dekat rumah saya saja. Rumah saya Sidoarjo, ya kalau bisa tetangga rumah saya saja gitu ya. Yes, itu sudah tidak ada, bukan zamannya lagi saat ini. Sudah zaman yang seperti itu sudah habis. Ya, sekarang cari kerja yang jauh-jauh sana gitu. Artinya begitu ya. Betul. Jangan yang pokoknya yang dekat rumah, sudah ini eranya sudah era seperti ini. Makanya kita memang dituntut multi skill Bapak. Multi skill, terutama bahasa Inggris tadi. Iya. Karena memang kalau multi skill itu kan kita butuh ya sebenarnya. Kenapa sih kalau ditanya Mas, kenapa sih kuliahnya banyak kalau ditanya gitu? Iya, betul. Pertama, saya nggak mau susah sebenarnya. Kenapa nggak mau susah? Iya, ketika saya mikir dulu, wah orang tua saya kerjaannya cuma ini kan. Dia cuma satu doang kemampuannya. Ketika dia misalnya dia di teknik mesin, perusahaannya bangkrut, udah selesai, dia nggak punya kemampuan apa-apa. Wah mati, saya bilang kan. Udah akhirnya ketika kuliah sipil, saya kuliah agama, saya kuliah studi pembangunan, saya kuliah bisnis, saya bilang gitu. Banyak Pak ya? Saya kuliah. Karena saya nggak pengen ketika di sini mati kerjaannya, saya bisa pindah sih. Betul. Karena kemampuan, kompetensi itu dijaga. Itu yang dilakukan sebenarnya. Nah, kesiapan kita sebenarnya untuk menjaga itu.
gitu. Karena ya tadi banyak orang yang ngerasa udah kamu nggak usah jauh-jauh di sini aja. Stuck di situ. Ya, Pak. tapi terbukti banyak juga sih Pak Nur yang kemarin dia kerja di rumah ya zaman pandemi kan. Iya. Iya. Ya, dia WFH. kerja WFH modelnya, dia kerja di rumah tapi kliennya banyak. Iya. Tetapi ketika masuk ke ranah ini udah nggak zaman. Ayolah kita berkreasi. Bagaimana kita belajar untuk berinteraksi, komunikasi tadi intinya. Makanya kalau kita lihat contoh ya, saya jadi wakil ketua Perpemi, jadi perkumpulan pendamping mandiri bahasanya. Pendamping mandiri ini ikutan dengan UMKM. Bisa dibayangin dong, UMKM, terus hasil bumi, bagaimana kelayakan atau kerjasama dengan lingkungan-lingkungan sekitar itu dibutuhkan untuk kampus-kampus. Cari orang-orang yang di sana anggota Perpemi, ya jadikan dia guide-nya atau trainernya atau guide-nya untuk teman-teman mahasiswa. Ya. Itu nggak ada masalah sebenarnya Perpemi gitu. Ya. Karena ini nasional, itu kerjasama dengan desa, kerjasama dengan Memberdayakan juga. berdayakan, itu butuhnya. Kayak pilar sebenarnya, perkumpulan instruktur pelatihan kerja di Indonesia, jelas itu. Instruktur yang ada di mana? Di Jawa Timur, Jakarta, itu bisa dilakukan. Contoh misalnya, karena tidak harus bahwasanya yang namanya kita di sini, namanya instruktur, kan tadi dibilang dia harus bisa cara membaca standarnya dulu, standar baru layak. Bahasanya gitu ya Pak? Iya. Standar dan layak itu berbeda kan, bahasanya gitu. Standar itu lihat ada standarnya, layak itu uji coba bos, gitu modelnya. Diuji coba, terus selain uji coba apa sih? Dipraktekkan modelnya, disimulasikan. Hal-hal seperti ini yang memang orang nggak tahu bahwasanya ini udah standar, uji coba. Gitu modelnya. Ayo lakuin praktek dong kalau udah standar. Itu yang dilakukan. Nah ini yang kita harus kuatkan ke mahasiswa, ke sekolah, ke instruktur, ke perusahaan, itu yang harus dilakukan. Karena kalau kita tidak kuat, repot sebenarnya. Itu lebih karena itu. Contoh misalnya gini, saya tadi setelah itu saya melamar kerja waktu itu karena hobi saya, kemampuan saya dua waktu itu, berhitung dan bahasa. Cuman itu ketika lulus SMA tuh. Berhitung oke lah saya. Bahasa Inggris ya lumayan. Ketika saya ikut psikotes Pak, kan. Saya ngerjain dulu matematika kan. Waktunya 20 menit ya. 30 soal. Tahu soalnya apa Pak? 1 kilo berapa gram? Itu dulu Pak. Yaelah ini mah receh banget saya bahasa saya kan. Terus saya udah tuh, nggak sampai 5 menit saya ngerjain itu. Udah kan? Udah. Terus ditanya, udah selesai? Udah, cepet ya. Gitu belajar SD. Dia bilang gitu kan. Bahasa saya gitu, belajar SD nih. Oh ya, bagus. Udah kan. Terus saya dipanggil, kamu wawancara langsung. Wawancara lah Pak, tuh saya di sebuah perusahaan. Wawancara, terus bilang, kamu besok kerja jadi kasir. Terus saya tawaran dulu. Ini salah satu perusahaan makanan, Pizza Hut Indonesia. Sebut merek deh ini ya. Kita sensor Pak ya. Waktu itu ya, tahun 99 saya Sponsor itu. ya kita. 99 waktu itu. Ketika itu udah besoknya diwawancara, siap jadi kasir, siap gitu. Masuk saya nggak jadi kasir. Lu tahu kalau misalnya Mbak Ayu atau Pak Nur misalnya datang ke Pizza Hut, dulu itu ada yang tukang buka pintu, doorman namanya. Oh iya. Saya 2 minggu di doorman Pak. Cuman selamat datang. Tuh. Ketika keluar, terima kasih, datang kembali. Bisa bayangin gua diri 8 jam Pak. Sampai betis rasanya bekonde itu. Udah beku tuh Pak. Bukan beku lagi Pak, bisa bayangin. Janjinya kasir, tapi gue jadi doorman coba. Aduh, Lagi-lagi. Iya lagi-lagi tuh. Tapi saya di situ, itu yang mungkin saya berpikir ini. Oh dia cara ngordernya begini. Cara ngebersihinnya gini. Saya lihat gitu tuh. Wah. Ketika kredit, terus saya dengan inisiatif gini. Mau pesan apa Bu? Oh saya karena saya udah lihat teman-teman saya. Yeah. Oh ini ya, saya ke kasir nih. Saya jaga lagi doorman. Terus dia lihat si Iwan nih inisiatif ya. Ya itu yang dibutuhkan. Yang tidak dipunyai anak-anak itu inisiatif. Dia diam aja. Kamu nggak gerak, nggak disuruh. Wah ini kan repot sebenarnya. Kayak Pak Nur, gimana Nur? Iya. Gitu. Inisiatif itu Inisiatif ya. kadang membuat kita jadi susah mencari orang-orang inisiatif Iya itu. betul. Karena inisiatif itu Kadang-kadang dipancing aja nggak bisa. nggak bisa. Sudah diberitahu aja kadang-kadang enggak. Kayak kita dulu pelatihan ya kan gitu Iya, modelnya. iya. Oke, lihat ya gitu modelnya kan. Coba lihat dulu sampahnya, diam aja gitu coba kan. Nggak mungkin. Belum tergerak. Jadi kembali sebenarnya ketika kita melatih, jiwanya tuh harus benar-benar siap. Kita melatih dan mencontohkan.
Apa yang dilakukan mungkin teman-teman ya di Polindo, Pak Nur dan Mbak Ayu atau saya ya di luar instansi, minimal kita mencontohkan itu sebenarnya. Karena ketika kita mencontohkan itu, anak-anak pasti lihat. Gitu, anak-anak lihat, anak-anak selamat datang, senyum kan misalnya gitu. Coba lihat, misalnya service excellence gitu. Saya sering ketika saya dulu saya kuliah di salah satu kampus. Terus saya datang, Mbak, kenapa? Belum, udah kenapa Pak? Kaget ini. Salah gue apa ini? Jadi service excellence itu sebenarnya mau gimana pun selamat datang gitu. Kenapa bisa dibantu? Kan ini nih. Iya. Sebenarnya bisa nggak orang itu begitu? Pasti bisa karena dilatih kan. Gitu. Iya. Salah satu keahlian saya satu. Mbak Ayu lahir bulan apa? Bulan Mei. Mei. Ini orangnya nunggu Pak. Ini orangnya nunggu aja. Nunggu aja. Gitu. Jadi mungkin kalau dia inisiatif karena dia punya dan belajar inisiatif. Tapi kalau aslinya dia nunggu, paner. Ini udah nih, waktu itu udah dibacain saya ya. Belum. Boleh. Bulan apa Pak? Agustus. Ini inovasinya luar biasa. Oh iya, Dia inovasinya luar biasa. Dia progres luar biasa. Selalu Tapi selalu ada orangnya. Agustus itu tidak boleh dikasih. Saya mau ini Pak. Terus kita kasih ini. Itu modelnya. Ketika kita kasih ini, dia akan minta yang ini. Iya. Berapapun harganya. Dua-duanya dia minta. Rugi, mendingan kasih yang ini. Nih, rusak salahmu. Risiko tanggung sendiri. Gitu. Udah pilihan. Jadi sebenarnya enggak, itu salah satu sebenarnya pendekatan kita ke orang. Iya. Karena orang-orang itu butuh. Saya juga seperti itu. Bahasanya kita butuh dikritik ya Pak Nur ya. Iya. Butuh diberikan masukan. Dan alhamdulillah alamin Allah selalu ngasih ya misalnya. Ya ngasih kan? Iya. Jadi Makanya saya selalu minta yang terbaik ya. karena dia pengennya mintanya benar-benar cocok. Agustus tuh gitu. Gue maunya ini. Ketika dikasih yang di bawahnya, ya diterima. Tapi ini diminta 2 dong jadinya. Double. Bahaya. Ya kalau barang mungkin oke. Kalau perempuan. Waduh, bahaya deh Pak. Kalau perempuan ngalah. Gitu ya. Udah. Itu ya. Luar biasa beliau ya. Jadi namanya master. aduh. Serunya wangi. Iya. Oke. Jadi butuhnya multitasking tadi Bapak ya, terus berlatih biar terbiasa Bapak. Inisiatif juga perlu. Tapi karena memang banyaknya itu kayak aku mau gini nih, yaudah diem aja, ada yang lain. Kadang kan gitu Pak, acuh atau mungkin mengabaikan. Mengandalkan orang lain itu kebanyakan seperti itu. Saya juga merasa saya juga beberapa kali seperti itu Bapak. Jadi kurangnya inisiatif mungkin ya, kurang pekanya. Kita mau orang ini peka sama kita, tapi kita nggak peka dengan lingkungan sekitar. Betul. Juga. Karena peka itu nanti akan jadi empati. Empati. Itu akan terbiasa. Terbiasa tuh contoh anak-anak kecil. Kalau anakku di bawah itu, dia ketika nyebrang sama orang, dia pasti paling pinggir. Tadi temanku bilang, ini bukan masanya, dia di sebelah. Tapi sudah dilatih. Sudah inisiatif. Udah. Dia pasti, yang perempuan itu pasti sebelah dalam. Pasti begitu. Tadi kan dia digandeng terus dia pindah. Dia pindah sebelum. Kenapa kok begitu modelnya kan? Om jangan begitulah, anaknya masih kecil. Iya betul, tapi dia sudah inisiatif untuk seperti itu. Itu modelnya. Lebih karena dimulailah dari kecil, diajarkanlah, dicontohkanlah. Kamu nggak ngerti, ya karena lu nggak nyontohin kan gitu sebenarnya kan. Gitu. Memberikan contoh dulu supaya bisa dilakukan. Betul, anak-anak itu gitu. Sama sebenarnya dengan kita di sekolah, di lembaga pendidikan, di organisasi. Contoh dulu lah sebenarnya. Karena orang kita banyak nuntut aja Pak ya. Iya. Nuntut aja. Tapi kita lu nuntut doang tapi nggak melakukan, repot sebenarnya. Jadi udahlah. Empati itu dasarnya dari peduli. Iya betul. Ada satu kepedulian. Terus kita menempatkan diri kepada mereka kan gitu ya. Bagaimana kita memposisikan mereka, gitu kan ya. Akhirnya muncullah itu. Muncul dengan sendirinya, nanti tumbuh dengan sendirinya. Betul. Kalau bahasa Jawanya tukul dewi. Ini udah bahasa ini nih apa alien kalau bahasa saya. Karena kalau beliau lagi ngomong Jawa, ngomong apa sih? Tapi ya aja. Iya aja. Karena gitu ya. Iya, itu sebenarnya jiwa tumbuh dengan sendirinya. Itu kan sebenarnya kan karakter entrepreneur, karakter yang luar rasa memiliki ya, gitu ya. Namun itu kan ya memang harus dilatih terus menerus. Mulai mengamati, mulai peduli ya. Memang berangkatnya dari kepedulian. Betul.
Karena nanti akan menghasilkan yang luar biasa Iya, untuk iya, depannya, iya, Bapak. Iya. Karena kalau kita kadang ya itu tadi lawannya peduli apa cuek. Cuek. Abai kan, Abai. ignore dia. Iya, nunggu. Nah, itu ya. Kalau udah ignore, wah udah repot itu Iya. kan. Udah Itu yang OP. mestinya harus kita tanamkan kepada anak-anak kita semuanya. Dan Karena- itu memang perlu latihan terus-menerus, itu terus Practice. menerus. Dan itu memang perlu jam terbang. Salah satu bentuk pelatihannya dengan game-game, dengan training-training. Karena kalau pelatihan hanya di kelas saja kadang-kadang kurang mengasik Iya. ya, kurang asik. Monoton nanti. memang ya. Monoton. Nanti bisa pelatihan di Asroka Wonosalam. Wonosalam. Oh iya betul ya. Pelatihannya dengan permainan-permainan yang mengasihkan. Nanti di situ akan ketahuan karakter aslinya. Karena kalau di kelas duduk manis begitu saja kan tidak kelihatan. Nanti dengan Kecuali saya tanya tadi ya. Ya, Kenapa iya. gitu? Jadi itulah asik sekali nanti insya Allah di Iya, situ. betul. Makanya perlu pelatihan. Kalau hanya pintar saja gampang ya, tapi pelatihan bagaimana manajerial mungkin bisa di kelas kali itu tapi kan tentang kepemimpinan, tentang problem solving tadi itu memang harus diajarkan. Komunikasi yang betul-betul ya itu harus selalu kita latih dan sampai sekarang pun saya masih Masih belajar, melatih. masih terus belajar. Masih terus belajar. Iya, Terus sampai Iya. sekarang belajar. belajar. Karena empati itu jelas ya. Empati itu tidak dipunyai oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Lo boleh S1, S2, terus S1 bahasa Indonesia, S2 bahasa Indonesia, atau S1 teknik, S2 teknik, terus lo pinter. Belum tentu ya Pak ya. Saya selalu bilang gitu ya. Belum tentu pinter. Karena kenapa? Pinternya itu adalah ketika kita melihat kondisinya, kecerdasan emosional. Kapan kita siap nanyanya? Kapan kita bertanya? Kapan kita nggak perlu nanya masalah itu? Itu kecerdasan emosional. Emosional. Kadang orang suka gini sih Pak. Saya ini itu loh. Oh apa adanya lo nyakitin orang. Iya, karena apa adanya saya seperti ini. Iya, lo terima dong. Itu tidak peduli berarti. Iya, berarti dia tidak punya kecerdasan emosional. Iya, emosional. Jadi ketika ada orang yang merasa belak-belakan, dia Tidak pernah peduli. tidak pernah peduli Perasaan perasaan orang. lain. Tapi Udah. ketika dia seperti itu, digituin orang, belum tentu dia Nah, Iya. jadi kecerdasan emosional itu bukan berarti dilihat dari usia. Tapi bagaimana melihat dia menghargai orang lain. Kecerdasan Mengontrol juga, Kontrol Bapak, ya. ya. Orang punya sifat egois nggak? Punya, setiap orang punya. Bagaimana menetralisir, nuruninnya. Iya. Nggak mungkin dihilangin, diturunin kan? Gitu, egois tuh gitu. Ketika kita merasa belak-belakan, ya gitu. Nah inilah ketika kita bicara bahwasanya tadi mau pelatihan ke Wonosalam misalnya kan, betul ya Pak? Betul. Asroka Wonosalam. Asroka Wonosalam. Oh itu modelnya gitu. Kalau rasanya tuh, yang namanya, hebat lah kalau dibilang gitu. Nah bukan hitungan grade, tapi bagaimana si mahasiswa, si dosen, si pekerja itu kompetensinya tuh dilatih atau tidak? Ya kayak kemarin lah ada salah satu dia baru lulus dari salah satu kampus ternama ya Pak ya. Terus dia ngelamar nggak diterima, alasannya kalah dengan lulusan STM. Iya betul. Ya kan? Yang dia pengalaman 15 tahun. Ya pengalaman itu adalah kompetensi secara Itu yang portofolio. dijual. Itu yang dijual 15 tahunnya. Kan itu modelnya. Kenapa kok gitu? Ya itulah pengalamannya. Jangan diadu. Ya kalau dibilang secara teori tadi kan Pak Nur bilang ya teori di kelas, tapi praktik bisa di luarnya. Hal seperti ini harus diingatkan. Nah, bagaimana teman-teman ketika magang? Ini kompetensimu gitu. Nah, ini makanya kalau saya di pilar dan apalagi teman-teman nih kalau perlu para dosen ya itu kalau perlu jadi asesor bosnya nanti Pak Nur lah bagaimana caranya. Iya, bisa. Karena dengan asesor itu dia bisa tahu kan asesornya bagaimana mengidentifikasi kan lihat evidennya Iya. buktinya apa sebenarnya kan itu. Karena saya jadi ketua IAS Pro Jabar ibaratnya memfasilitasi teman-teman loh anggota saya adalah master asesor sayanya asesor. Bagaimana kita itu bisa saling berbaur, bagaimana kita saling memberikan informasi, itulah fungsinya organisasi. Bukan berarti kita merasa paling besar, tidak sebenarnya. Ketika kita merasa paling besar, cepat jatuhnya tuh. Nah ini yang saya belajar dari Pak Nur Bos saya. Kita belajar, kita menguatkan bersama-sama dari dalam. Terus kita tadi ada arahan bagaimana agama itu jadi lebih, kita bersyukur lebih banyak dengan kondisi seperti ini. Ini yang dilakukan Polindo luar biasa sebenarnya. Nah ini bisa kita kuatkan bareng-bareng sebenarnya. Tenang aja Pak Nur.
Iya gitu sih kalau saya. Luar biasa Bapak ya. Ya. Banyak sekali, jadi memang harus balance Bapak ya. Balance, Harus betul. balance ya. Gimana teman-teman? Tentunya sangat menarik kan ya tema kita hari ini, dan mungkin dari Bapak Iwan atau Bapak Nuridi ada yang ingin disampaikan nih Bapak untuk teman-teman Polindo atau masih pemuda nih. Silakan. Untuk anak-anak Pak mahasiswa Iwan dulu. kita. Oh saya dulu, baiklah. Anak-anak Ya. muda generasi sandwich aduh, Bapak ya. Saya generasinya Closing apa ya? statement, ya. Closing statement. Iya betul. Closing statement saya adalah, biasanya saya selalu bilang manusia itu punya dua kekuatan. Selalu saya gitu. Kenapa? Yang pertama adalah dia kuat bertahan atas segala kondisi yang dia terima. Itu manusia. Yang kedua adalah dia kuat berbuat maksimal atas segala amanah yang dia terima nantinya. Itu manusia. Kata siapa? Kata Iwan Setiawan tuh Pak. Gitu Mbak Dede. Itu fungsinya manusia. Ketika kita lihat bahwasanya yang namanya pekerja keras itu pasti jadi manusia tanpa batas. Karena pekerja keras, karena mahasiswa, karena dosen, karena instruktur, karena asesor, sakral ketika dia bilang menyerah. Ketika dia menyerah berarti sudah selesai. Jadi kata menyerah itu tidak boleh. Jangan di kamusnya Bapak ya. Tidak boleh dilontarkan oleh orang-orang yang punya kompetensi tanpa batas. Jadi salam manusia tanpa batas. Terima kasih. Wah. Luar biasa. Kuat bener-bener. Waduh, saya kalau gitu nyambung aja nih ya. Ya, jadi gini, manusia itu terdiri dari 10% dan 90%. Wow. Wah. Artinya apa? 10% itu adalah kenyataannya, 90% itu adalah imajinasi kita, Wah. khayalan kita, visualisasi kita, impian kita. Jadi teman-teman sekalian, jangan terlalu terpengaruh dengan yang 10%, yang realita kita. Mungkin saat ini kita menghadapi ujian, cobaan, tantangan, penolakan-penolakan di semana-mana. Hadapilah dengan 90% tadi, dengan tersenyum. Anda punya impian, Anda punya cita-cita, Anda punya harapan-harapan yang luar biasa. Anda tersenyum dengan kesuksesan-kesuksesan ke depan Anda. Karena itulah sebenarnya kita sesuai apa yang kita pikirkan. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Anna nginda dzonni abdibi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jika teman-teman berprasangka sukses, maka anugerah kesuksesan itulah akan datang kepada Anda. Salam sukses luar biasa. Wah. Mantap ini ya. Senyum adalah ibadah paling murah sebenarnya. Ya. Bersyukur dari Pak Nuryadi juga, tipsnya bersyukur, menerima dan bertahan Bapak ya, dan juga menghadapi semua tantangan yang ada gitu. Dan teman-teman juga perlunya, jadi saya sendiri juga menyampaikan Bapak, saya juga ada tips dari teman-teman, singkat aja. Berani sukses, berani gagal. Wah, biasa. Jangan lupa follow Instagram saya. Loh, Iya. jadi gitu ya. Siap. Lihat di sini nanti. Jadi di bawah ini ya. Nanti kita Follow, komen, dan subscribe Oh, iya. juga. Teaser. Instagramnya apa? Oh, Instagram saya nanti ada Gabriel.d.esparza. Oke, di sini Keren. di bawah Gabriel Banyak titik. belajar dari beliau nanti ya. Oke, Bapak Nuryadi di follow juga, saya Siap. juga boleh di follow juga. Siap. Oke, baik teman-teman semuanya, luar biasa dari tema kita hari ini, dan narasumbernya sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita bisa membawakan tema-tema yang lebih menarik lagi, dan teman-teman juga tetap stay tune di channel kesayangan kita di Pol International. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, bertemu lagi dengan kita semua. Dadah. Salam sukses. Ya. Pol International, jalur cepat kerja dan berwirausaha. Keren. Luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Terima kasih banyak Pak. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.